Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sempurnaku, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan strategi lolos proposal riset keilmuan Kemdikbudristek LPDP di 2022. Apa sebenarnya kriteria salah satu dalam riset keilmuan? Salah satunya adalah mengacu pada MPKM. Hampir semua skema di pendidikan tinggi di 2022 dan 2021 sudah mengarah kepada MPKM. Acuannya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dari ini Bapak sekalian, kita melihat apa saja yang masuk dalam kegiatan mahasiswa di luar kampus. Ada 8 kegiatan. Kegiatan pertama magang, praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kemudian kegiatan kewirausahaan, proyek independen yaitu dengan riset mandiri, serta proyek kemanusiaan. Kita lihat MPKM sudah suatu keniscayaan dan semua aktivitas kegiatan riset dan pengabdian sekarang mengacu pada MPKM. Apa kita lihat sekarang yang akan saya paparkan di khusus di riset keilmuan. Riset keilmuan Bapak Ibu tahu ada 4 skema. Di 4 skema itu riset mandiri dosen, riset kewirausahaan, dan juga riset desa dan riset kegiatan kemanusiaan. Luarannya jelas. Semua skema di riset keilmuan berbasis pada RPS, metode pembelajaran, rencana pembelajaran, minimal 1 semester setara ekuivalen 20 SKS atau 2 semester setara dengan 40 SKS. Kemudian luaran berikutnya ada publikasi nasional dan internasional, serta luaran tambahan dalam bentuk buku, haki, paten, dan sebagainya. Bagaimana proses dalam kegiatan proses seleksi sampai proses monitoring dan evaluasi untuk riset keilmuan. Dalam proses seleksi, proses diumumkan pemenangnya dan sudah berlalu kemarin, terakhir di bulan Agustus, kemudian di akhir tahun kemarin sekitar bulan-bulan November sudah diumumkan, serta proses monitoring, proses pencairannya, sudah ada kontrak di bulan November-Desember, dan langsung akan ada proses evaluasi dan pelaporan dampak. Implementasi dari riset keilmuan mulai persiapan di tingkat perguruan tinggi, kaprodi, dan tingkat dosen dan tim dengan mahasiswa. Seleksi ini dilakukan seleksi oleh tim pusat yaitu Kemdikbudristek LPDP, pelaksanaan dengan melibatkan mahasiswa, mata kuliah konvensinya, SK-nya, pelaksanaan yang isi logbook dan sebagainya, serta penilaian berbasis pada penunjukan dosen penguji serta luaran wajib dan luaran tambahan dari kegiatan riset keilmuan. Kita lihat Bapak sekalian, dalam kegiatan 8 program kerja dalam kualitas lulusan, kualitas kurikulum, dan kualitas dosen pengajar, ada program lulusan sesuai dengan layak mendapatkan pengalaman luar kampus, di luar kampus, praktisi belajar dalam kampus, program kelas, serta program studi bekerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri, serta hasil kerja dosen masyarakat dapat direcognize. Sekarang apa esensi dari MPKM di riset keilmuan? Kita lihat kebijakan Merdeka Belajar Merdeka adalah inovasi yang dijalankan oleh Kemdikbud, program meningkatkan akses pendidikan tinggi link and match, serta pengembangan kompetensi kualitas dosennya, mendukung tridharma yaitu dharma kedua dan dharma ketiga penelitian, serta adanya riset pendukung, dan program ini modal menghasilkan rancangan pembelajaran yang kolaboratif dan partisipasi antara dosen, mahasiswa, dan mitra terkait. Ada 4 di tahun 2021 sudah diumumkan. Ranking pertama yang paling banyak lolosnya adalah di bidang riset mandiri dosen. Ranking kedua adalah di riset desa, ranking ketiga kewirausahaan, dan keempat adalah kemanusiaan. Ini merupakan bahwa di riset mandiri ada 320 judul yang didanai, riset desa 165 judul, riset kewirausahaan 70 judul, dan riset kemanusiaan 49 judul. Jadi kalau kita lihat kegiatan aktivitas riset skema, riset keilmuan ini luar biasa. Fokus riset yang paling tinggi adalah bidang STEM dan teknik tepat guna, kemudian multidisiplin, green economy, kemudian pengembangan kesehatan, serta blue economy. Bagaimana hibah riset mandiri dosen? Ranking pertama, peningkatan mendorong kecepatan dosen untuk invensi metode teori, meningkatkan mutu kompetensi dosen dalam penelitian dan melibatkan mahasiswa, serta mendorong kegiatan aktivitas penelitian di perguruan tinggi untuk kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Jadi diizinkan kegiatan riset mandiri boleh dengan partner luar negeri. Meningkatkan mutu riset mahasiswa, pengalaman riset bagi mahasiswa untuk berlatih
nanti akan sebagai regenerasi peneliti untuk kegiatan para mahasiswa yang ikut di riset para dosennya. Bagaimana riset yang kedua yang memiliki ranking kedua, yaitu riset desa. Riset desa tujuannya jelas, mengajar rancangan model pembelajaran membangun desa atau dalam bentuk pembangunan desa, menghasilkan model pembelajaran, pembelajaran pembangunan desa yang sudah adopsi kearifan lokal, serta model pembelajaran dengan setara dengan 1 SKS 20 SKS, 1 semester 20 SKS dengan RPS, Silabi, penyederhanaan SKS, dan sebagainya. Kita lihat skala prioritas riset desa, Bapak sekalian. Prioritas riset desa, riset keilmuan pengembangan ekonominya, riset keilmuan pemberdayaan masyarakatnya, riset keilmuan kesehatan masyarakat desanya, serta pendidikan. Jadi semua faktor, baik di bidang kesehatan, pemberdayaan, pendidikan, maupun ekonomi masuk dalam prioritas riset desa. Mengedepankan arifan lokal, struktur demografi masyarakat, karakter sosial masyarakat, karakter fisik geografisnya, kegiatan pertanian, usaha keterkaitan ekonomi desa kota, serta sektor kelembagaan desa. Ini kata kunci sukses di dalam riset desa. Tujuan jelas, menghasilkan iptek, model pembelajaran, menggabungkan riset dengan kegiatan pembangunan desa, serta diseminasi hasil kegiatan riset untuk pembangunan desa. Yang keempat yaitu riset kewirausahaan. Ketiga, riset kewirausahaan. Karena keempat ada kemanusiaan. Kewirausahaan ada 5 aspek, yaitu social entrepreneurship, management entrepreneurship, teknologi entrepreneurship, digital technology entrepreneurship, serta digital entrepreneurship. Ini hal-hal yang masuk dalam kewirausahaan. Tujuannya untuk apa untuk kewirausahaan? Menghasilkan rancangan atau model, menghasilkan iptek peralatan kebijakan, dan menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dan kegiatan kewirausahaan serta diseminasi hasil riset untuk kewirausahaan. Terakhir yaitu riset kemanusiaan. Riset kemanusiaan berkaitan dengan bencana, mitigasi. Contohnya kemarin di Lumajang ada Semeru yang lagi erupsi, itu juga bisa diangkat untuk riset kemanusiaan. Ya, kata kuncinya menghasilkan iptek peralatan atau kebijakan untuk jenis kebencanaan dan ahli mitigasi, menggabungkan riset dengan program pembelajaran kegiatan mitigasi kemanusiaan, dan diseminasi hasil kegiatan riset kemanusiaan pada masyarakat. Kita lihat luaran riset keilmuan. Luaran wajib jelas yaitu RPS, rancangan model kegiatan MBKM-nya, kemudian publikasi nasional internasional, serta luaran tambahan dalam bentuk buku, haki, paten, dan media massa. Hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Buat skedul kegiatan riset yang baik dengan memetakan pelaksanaan risetnya, petakan dengan 1 semester itu ekuivalen 20 SKS, libatkan mahasiswa dan mitra dari awal dalam tahapan pelaksanaan. Partisipasi mitra mahasiswa perlu sangat besar sekali. Susun RPS dan beri masukan dari mitra dan mahasiswa, serta libatkan mitra dalam penilaian kinerja mahasiswa di desa berkaitan dengan soft skill-nya. Nah, tujuan dalam bentuk kegiatan luaran wajib adalah RPS, kemudian luaran wajib kedua adalah nasional terakreditasi SINTA, yang ketiga luaran wajibnya adalah international publication, serta luaran tambahannya hak cipta, buku ISBN, dan paten sederhana. Ini merupakan luaran-luaran yang perlu disiapkan. Bapak sekalian, bagaimana pemanfaatan anggarannya? Pada saat Bapak Ibu membuat suatu rancangan RAP, tolong 95% biaya langsung. Untuk apa biaya langsung? Honorarium ke ketua dan peneliti, ini enaknya LPDP, 30%. Jadi kalau anggaran riset keilmuan 100 juta, 30% adalah honor ketua dan anggota. Boleh. 70% biaya non langsung, yaitu untuk bahan alat publikasi dan sebagainya, dan 5% biaya diberikan kepada LPPM atau LPM atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di kampus Bapak sekalian. Untuk apa? Untuk monitoring, evaluasi, administrasi, pengembangan, dan sebagainya. Kemudian mitra, ini penting Bapak sekalian harus diketahui. Siapa itu mitra? Mitra yang kita libatkan dalam riset keilmuan adalah mitra UMKM, koperasi, startup company, pemerintah, desa, kelurahan, dan sebagainya, termasuk industri. Tergantung dari skema riset yang Bapak Ibu masukkan. Demikian Bapak sekalian, kalau kita lihat bagaimana persyaratan untuk riset keilmuan ini, persyaratannya